kita umat Islam menuntut agar Bareskrim Mabes Polri bertindak adil. Yakni apa? Bukan hanya Ferdinand Huta Heian yang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tapi juga penista agama yang lainnya. Kita sudah ketahui, Ade Armando 2015 juga mengeluarkan ujaran yang sama, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan Allah itu bukan orang Arab, sehingga wajar saja ayat Al-Quran dibaca dengan gaya Minang, gaya hip hop dan seterusnya. Ade Armando dilaporkan statusnya di SP3 oleh penyidik di tahun 2017, kemudian digugat oleh kawan-kawan lawyer, dan kemudian batal status SP3 surat penghentian penyidikan dari institusi kepolisian. Dan karena itu ada perintah tegas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menindak lagi kasus Ade Armando di tahun 2017. Tapi sampai hari ini Ade Armando tetap bebas berkeliaran. Hal ini beda jauh dengan yang dialami ulama kita. Habib Bahar bin Smith langsung dilaporkan beberapa hari, langsung SPDP, langsung dipanggil, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan langsung ditahan. Jadi demi keadilan dan asas penegakan hukum yang benar-benar menjamin kepastian hukum, Ade Armando juga harus ditangkap dan ditahan. Takbir. Selanjutnya ada nama lagi di 2018. Makhluk yang bernama Abu Janda, tidak tahu saya namanya aslinya siapa, itu Permadi atau siapa. Yang jelas Abu Janda ini telah melecehkan bendera tauhid, bendera Rasulullah, kalimat tauhid dengan tuduhan ini bendera teroris. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh umat Islam. Tapi kasusnya sampai hari ini jalan atau tidak? Tidak. Jadi selanjutnya juga yang harus segera ditangkap dan ditahan adalah Abu Janda. Setuju atau setuju? Takbir. Dan di tahun 2020 belum lama juga ada makhluk yang bernama Denny Sergar juga melakukan hal yang sama. Dia meng-caption di dalam laman Facebooknya, menambahkan foto adik-adik santri kita yang sedang berusaha menuntut ilmu di pondok pesantren dengan quote, "Oh, ini calon teroris." Luar biasa, ini penistaan agama. Karena di dalam ketentuan fatwa MUI, ya, menista agama itu selain melecehkan Allah, Rasulullah, ulama, juga simbol-simbol agama Islam dan juga segala hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, itu jelas pakai pakaian santri, pakai ikat kepala bendera lafaz tauhid. Kenapa dituduh sebagai calon teroris? Ini kasusnya juga tidak jalan, dilaporkan di Polres Ciamis, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat tidak ada update perkembangan. Begitu setelah menangkap Habib Bahar bin Smith, ya kan? Kemudian ada satu protes masyarakat menanyakan kembali kasus Denny Sergar. Lalu tiba-tiba ada statement dari Polda Jawa Barat, ya, kasusnya katanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin berbicara soal kasus penistaan agama. Hal itu menyusul ditahannya pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian yang terjerat kasus ujaran kebencian bernuansa sara. Novel Bamukmin berharap bahwa pihak kepolisian tidak berhenti di kasus Ferdinand Huta Heian saja. Pasalnya, ia menganggap masih banyak para penista agama yang sampai saat ini masih menghirup udara bebas. Seperti contoh, Novel Bamukmin menyebut ada 3 tokoh publik yang harus segera ditahan oleh pihak kepolisian. Adapun 3 tokoh publik yang dimaksud Novel Bamukmin tersebut antara lain Sukmawati, Ade Armando, dan Victor Laiskodat. Ketiganya dianggap Novel Bamukmin telah menistakan agama dan bahkan sempat didemo berkali-kali, sehingga ia mendesak polisi untuk segera menindaknya. Dengan ditahannya Ferdinand, saya berharap agar terlapor yang lain, bahkan sempat didemo berkali-kali seperti Sukmawati yang berkali-kali diduga menistakan agama, Victor Laiskodat, dan Ade Armando untuk segera ditahan juga. Ujarnya dilansir melalui berbagai sumber pada Sabtu 15 Januari 2022. Selain itu, mantan pentolan Front Pembela Islam tersebut juga menyeret nama KSAD Dudung Abdurrahman agar segera diproses pihak kepolisian. Ia mengatakan bahwa polisi berhak menangkap KSAD Dudung Abdurrahman yang dianggapnya sangat jelas sudah menistakan agama.
terkhusus Dudung jurisprudensi jelas yang dengan mengatakan kurang lebih Tuhan bukan orang Arab. Lebih lanjut, Novel Bamukmin menegaskan bahwa setiap orang yang bersalah harus diadili tanpa memandang bulu. Menurutnya, hukum di Indonesia yang tak pandang bulu itu sudah tercantum jelas pada dasar negara Indonesia, yakni sila kedua Pancasila. Tidak boleh ada yang mengalami diskriminasi hukum, suatu bentuk kesetiaan kita terhadap Pancasila yang silanya jelas untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kabar penahanan pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan telah menyebar luas. Berdasarkan keterangan Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Barreskrim Polri, Jakarta pada Senin 10 Januari 2022, menyebut bahwa Ferdinand akan ditahan hingga 20 hari ke depan di Rutan Cabang Jakarta Pusat Mabes Polri. Bahkan tidak sedikit orang yang mengaku senang atas penangkapan Ferdinand. Salah satunya adalah pengacara Habib Bahar bin Sumit Ikhwan Tuan Kota. Ikhwan Tuan Kota menyebut penetapan tersangka terhadap Ferdinand Huta Hayan tersebut telah tepat. Selain itu, Ikhwan juga berharap Barreskrim Polri turut memproses hukum nama-nama lain yang dinilainya telah melakukan penistaan agama. Sangat tepat, kami tunggu terduga penista-penista agama lain diproses tegas oleh pihak kepolisian, kata Ikhwan saat dihubungi pada Selasa 11 Januari 2022. Sebelumnya, Ikhwan Tuan Kota juga sempat menyinggung sederet nama yang dinilainya kebal terhadap hukum di Indonesia. Adapun nama-nama yang disinggung Ikhwan itu diantaranya Denny Siregar, Ade Armando hingga Permadi Arya alias Abu Janda. Nama-nama tersebut disinggung Ikhwan saat Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka kasus ujaran kebencian minggu lalu. Hal itulah yang disebutnya sebagai matinya demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui sebelumnya, keputusan penahanan terhadap Ferdinand diawali dengan penetapan Ferdinand sebagai tersangka terkait kasus cuitan bermuatan sara di akun Twitter @ferdinandhutahayan3, menaikkan status saudara FH Ferdinand Huta Hayan dari saksi menjadi tersangka, ungkap Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadan Senin 10 Januari 2022. Selain itu, menurut Ramadan, penahanan terhadap Ferdinand didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif. Secara subjektif, penyidik khawatir tersangka mengulangi perbuatannya hingga melarikan diri. Sementara secara objektif, penahanan dilakukan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dalam kasus ini, Ferdinand dijerat pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 tentang Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamukmin meminta aparat kepolisian juga menangkap dan menahan para terduga penista agama lainnya pasca Ferdinand resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan ditahannya Ferdinand, saya berharap agar terlapor yang lain bahkan sempat didemo berkali-kali, seperti Sukmawati yang berkali-kali diduga menistakan agama, Victor Laiskoda dan Ade Armando untuk segera ditahan juga para terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama, ungkap Novel saat dihubungi pada Selasa 11 Januari 2022. Bahkan Novel Bamukmin meminta juga agar KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman untuk ditindaklanjuti lantaran dianggap telah menistakan agama. Menurutnya, jurisprudensinya sudah ada. Dan terkhusus Dudung jurisprudensinya jelas yang dengan mengatakan kurang lebih Tuhan bukan orang Arab. Dudung sudah 2 kali membuat kegaduhan yang ulama baik yang luas secara umum maupun yang di MUI.
bereaksi menyampaikan sikapnya dengan begitu sudah banyak pertimbangan untuk memproses Dudung. Juga karena semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak boleh ada yang mengalami diskriminasi hukum, suatu bentuk kesetiaan kita terhadap Pancasila yang silanya jelas untuk kemanusiaan yang adil dan beradab.